terus sampai akhirnya kembali lagi ke rumahku di Papua. Terus anak-anak kecil juga pada minta buat diajarin les kayak gitu, terus akhirnya aku ngelesin sih, tapi gratis gitu Kak. Hai all, welcome back to Z Story. Hai semua teman-teman, balik lagi sama aku Ara. Dan hari ini spesial banget. Aku bakal ngobrol bareng salah satu bintang tamu yang spesial juga gitu ya. Dan kita akan ngulik-ngulik tentang guest kita kali ini. Daripada kalian penasaran, tapi jangan lupa dulu dong untuk klik subscribe, like, dan comment There's Entertainment. Oke, daripada kebanyakan ngomong, langsung aja kita sambut kali ya guys kita kali ini. So, please welcome Kak Keti. Halo Kak. Halo semuanya, perkenalkan aku Kathy, salam kenal. Salam kenal Kak Keti, apa kabar nih Kak? Luar biasa. Oke, Kak Keti, sebelumnya terima kasih banyak ya udah mau aku undang untuk sharing bareng Ders di sini. Sebelum aku mau ngulik lebih banyak nih, lebih dalam gitu ya tentang Kak Keti, boleh nggak sih Kak perkenalkan diri Kak Keti nih terlebih dahulu ke teman-teman Ders? Oke, perkenalkan semua, nama panjangku Tin Kathy Patricia, biasa dipanggil Kathy. Saat ini usia 29 tahun, domisili lagi di Papua Tengah, nama kotanya Kuala Kencana. Kapan-kapan semoga teman-teman bisa main-main ke Papua ya, yang di Jakarta dan sekitarnya. Kemudian background S1-nya agribisnis di Udayana Bali, kemudian mau lanjut S2 di Monash University Melbourne, ambil Master of Education in Early Childhood. Wow, keren banget ya Keti. Berarti Kak Keti ini udah lulus sarjana di Udayana Bali ya Kak? Terus berarti mau melanjutkan S2 di Australia. Nah, berarti ini kan Kak Keti sedang persiapan atau seperti apa nih Kak sebelumnya? Ya akan berangkat sekitar 1 bulan lagi. Jadi aku akan mulai kuliah di bulan Maret 2026. Sudah selesai persiapan LPDP, semua rangkaiannya sudah selesai sih gitu Kak. Wow, berarti sebentar lagi ya Kak di bulan Maret. Nah, aku boleh nanya nggak sih Kak, kira-kira apa sih yang bikin Kak Keti itu kepikiran untuk melanjutkan S2-nya ke luar negeri gitu? Aku penasaran. Jadi waktu pas selama S1 tuh aku nggak sengaja diajak untuk mengajar anak-anak. Nah, dari sejak saat itu sampai itu sekitar tahun 2015, terus sampai sekarang itu banyak banget kesempatan untuk mengajar. Nah, akhirnya karena aku ngerasa kayaknya mengajar itu panggilan hidup aku gitu, akhirnya seperti ya butuh untuk S2 supaya bisa lebih lengkap lagi untuk mengajar generasi muda sih gitu Kak. Jadi rasanya butuh S2 sih supaya lebih terlengkapi ilmunya. Wow, berarti Kak Keti itu suka mengajar Kak? Berarti sebelumnya di S1 itu ngambil jurusan apa sih Kak gitu? Dan mengajar apa nih kepada anak-anak Kak di sekolah atau apa? Ya sebenarnya itu S1 agribisnis. Nah tapi waktu itu kebetulan aku punya teman international student dari Brazil. Nah karena waktu itu aku perlu bantu dia untuk translate mata kuliah gitu ke bahasa Inggris, karena dia sama sekali nggak bisa bahasa Indonesia, masih beginner banget bahasa Indonesianya. Nah terus waktu itu dia ngajar bahasa Inggris ke anak-anak Bali, di tetangga gitu ya, tetangga rumahnya dia. Dan akhirnya karena dia sering ngobrol sama aku, akhirnya dia mintalah aku untuk bantu translate gitu kan, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia untuk anak-anak waktu itu. Nah akhirnya dari sejak saat itu ngajar bahasa Inggris di berbagai tempat. Terus juga ada sekolah negeri yang butuh guru, karena nggak bisa bayar guru lebih, akhirnya waktu itu aku juga volunteer ngajar. Terus sampai akhirnya kembali lagi ke rumahku di Papua. Terus anak-anak kecil juga pada minta buat diajarin les kayak gitu, terus akhirnya aku ngelesin sih, tapi gratis gitu Kak. Wow, keren banget. Berarti Kak Keti ini sempat jadi volunteer untuk mengajar anak-anak juga ya Kak. Nah, berarti kalau ini Kak Keti ngambil beasiswa apa nih? Boleh diceritain nggak Kak? Dan jurusannya apa? Jadi pas 2024 itu aku menetapkan hati untuk oke, aku harus ambil S2 nih gitu kan. Nah awalnya tuh di 2024 sebenarnya aku coba AS dulu Kak gitu. Eh, tapi gagal. Terus tapi sambil di tengah jalan sebelum pengumuman AS itu keluar, aku juga udah sambil
daftar LPDP. Jadi di 2024 daftar dua beasiswa itu, dan yang keterima LPDP begitu. Wow, nah sekarang nih aku penasaran banget Kak. Kan selama proses pendaftaran LPDP ini juga nggak gampang ya, bisa dibilang itu ada nggak sih Kak proses yang rumit atau struggle-struggle yang pernah Kak Keti alamin? Pastinya sih, pertama yang paling susah menurut aku menulis esai ya, gitu. Karena panjang banget yang harus kita tulis, terus juga pressure-nya mungkin gimana supaya pembacanya nanti nggak bosen, terus bisa mengingat aku gitu kan. Hal-hal apa yang harus aku tulis itu jadi strategi kan Kak. Nah, nulis esai itu pasti butuh waktu yang agak lama dan fokus gitu kan. Nah itu struggle pertama, nulis esai, bolak-balik revisi, ganti ide, terus harus lengkapi supporting ideas. Misalkan kita ngomong suatu kalimat, tapi pendukungnya apa nih gitu, datanya mana. Nah itu kita harus cari lagi. Bisa jadi datanya nggak ketemu, sedangkan kita yakin sama ide kita gitu kan. Nah itu struggle-nya nulis esai, tapi untungnya ada teman-teman yang mau bantu proofread, akhirnya terbantu di situ. Terus persyaratannya banyak ya Kak, kayak surat rekomendasi, terus kita harus isi administrasi yang lain juga gitu, bikin CV. Nah itu menurut aku kalau kita kerjain bareng-bareng rasanya stresnya akan numpuk gitu ya, kayak jadi mungkin kerjain satu-satu itu lumayan ngebantu. Terus di tengah jalan ada rasa males gitu ya, karena sambil kerja juga waktu itu, aku sampai sekarang masih sambil kerja, jadi fokusnya terbagi sih Kak. Jadi berkurang waktu main sama teman, berkurang juga waktu untuk olahraga. Aku gitu sih struggle-nya. Nah itu pernah nggak sih Kak ngerasa pengen nyerah terus di titik apa dan gimana cara Kak Keti tuh bangkit lagi? Itu kan nggak mudah ya. Gitu. Kalau misalkan pengen menyerah, sepertinya enggak, karena sayang banget udah di planningin semua, udah keluar biaya untuk tes IELTS 3 jutaan kan juga lumayan ya gitu. Udah keluar biaya juga untuk kelas IELTS gitu. Jadi rasanya kalau nyerah sayang banget, tapi paling lebih ke ya udah deh tinggalin dulu. Kalau misalnya burn out, tinggalin beberapa hari terus balik lagi, paling kayak gitu Kak. Oke oke. Iya, jadi memang kayak sayang juga ya Kak, IELTS juga ternyata kan berbayar ya gitu. Tapi ada nggak sih Kak tips itu butuh motivation letter kan ya kalau untuk pendaftarannya? Iya, itu ada tips-tipsnya nggak sih Kak? Mungkin teman-teman nih yang mau daftar juga gitu, dia bingung mau nulis apa namanya motivation letter atau saat proses pendaftarannya, itu ada nggak sih Kak tips-tips dari Kak Keti? Kalau misalkan kita udah buat esai duluan, bikin motivation letter untuk LOA rasanya lebih gampang, karena esai itu sekitar mungkin 3 halaman ya, kurang lebih gitu. Kalau motivation letter kan cuma 1 halaman. Ya itu kalau misalnya di pengalaman aku ya di kampus yang aku mendaftar kemarin seperti itu. Jadi nggak terlalu panjang. Jadi sebenarnya tinggal disimpulin aja gitu. Kemudian apa ya, waktu kemarin itu aku unik sih, ternyata kita butuh kayak penyetaraan gitu ya nilai. Jadi kita harus translate skala nilai dari yang kampus kita supaya mereka mengerti gitu kan, karena mungkin scoringnya berbeda kan di sini sama di luar. Jadi itu aku kaget sih, ternyata harus minta dokumen ulang, dokumen resmi itu tentang penjelasan nilai ke kampus. Jadi harus hubungin wakil dekan waktu itu, terus harus translate lagi ya gitu. Nah itu aku tidak expect sebelumnya, tapi bisa sih dijalanin gitu. Oke oke. Nah, kalau sebagai, Kak Keti kan mungkin baru berangkat ya, baru akan berangkat gitu. Tapi aku mau nanya nih Kak, sebagai penerima beasiswa yang nantinya akan pastinya membawa kontribusi kan ya, kan LPDP ya Kak Keti ini. Nah, LPDP kan memang diharuskan balik ke Indonesia gitu kan Kak. Apa sih Kak kira-kira yang kontribusinya udah ada gambaran belum yang Kak Keti pengen bawa untuk Indonesia gitu? Nah, menurut aku teman-teman yang mau daftar LPDP
mereka itu memang mencari orang-orang yang bukan cuma menawarkan mimpi untuk pengabdian ke Indonesia, tapi dia mau lihat orang-orang yang sudah bergerak atau sudah memulai dan punya rencana yang matang untuk pengabdian di Indonesia. Nah, kebetulan aku sudah punya rumah belajar, tempat dimana aku mengajar bahasa Inggris, mengajar membaca untuk anak-anak di Papua kan. Nah, karena aku udah punya platform untuk aku mengajar itulah yang akan menjadi tempat untuk aku nanti mengabdi lagi setelah selesai studi kak gitu. Itu sih yang aku tulis di esai. Jadi Kak Keti ini membuat kayak platform di sosial media kah gitu tentang mendidik anak-anak untuk belajar? Sebenarnya kalau rumah belajar itu yang aku lakukan awalnya itu dari tahun 2022 itu mengajar langsung. Tapi makin kesini karena teman-teman banyak yang minta ngajar IELTS misalkan. Nah itu aku juga membuat ini sih, mengatur waktu supaya aku bisa juga mengajar teman-teman yang butuh gitu. Kayak sekarang lagi coba ngajar IELTS ke teman-teman yang juga mungkin mau daftar beasiswa di bulan ini gitu. Menjadi mentor gitu ya Kak jadinya. Nah, Kak, aku penasaran, waktu Kak Keti, itu kan Kak Keti kan bantu anak-anak untuk belajar ya di rumah belajar itu. Itu selama Kak Keti, apa namanya, mendampingi anak-anak itu, ada nggak sih Kak hal-hal unik atau apa yang Kak Keti dapat dari mengajar anak-anak itu? Anak-anak tuh masih kecil, jadi semangat belajarnya tuh naik turun kak gitu. Jadi kalau misalnya temennya atau ketua gengnya tuh nggak mau belajar, nanti dia ikut-ikutan kayak gitu kan. Terus jadi jumlah murid yang hadir, kehadirannya ya naik turun gitu. Nah akhirnya unik sih, waktu itu kita akhirnya agak menjemput paksa. Jadi kita jemput ke rumahnya masing-masing supaya pada mau datang les lagi gitu. Terus akhirnya kita bikin grup WhatsApp orang tua supaya orang tua juga bisa bantu ingetin anak-anaknya, mendorong supaya mau belajar gitu. Sebenarnya belajarnya cuma 1 jam aja kok, jadi adik-adik masih tetap bisa bermain sebenarnya begitu. Itu sih ya hal yang unik. Keren banget, bener-bener Kak Keti punya niat yang memang untuk apa ya, anak-anak supaya mendorong pembelajarannya juga gitu ya. Berarti tuh anak-anaknya berapa banyak Kak dan sekitar umur berapa gitu kalau boleh tahu? Nah ini bervariasi banget sih, jadi butuh banget skill untuk manajemen kelas. Nah itu juga skill yang pengen aku pelajari nanti di S2. Gimana kalau misalkan kita nggak cuma ngajar di satu kelas yang satu level gitu kan. Karena ini kan kelasnya terbuka, siapa aja yang mau datang boleh kayak gitu. Nah jadi anak-anak itu dari yang paling kecil dari umur kayak 3 tahun sampai yang SMP pun kemarin mau datang untuk belajar. Jadi karena aku punya juga beberapa asisten guru, jadi ya udah aku akhirnya mengatur teman-teman guru bantu misalnya yang kelas kecil, yang kelas sedang kayak gitu. Nah itu juga materinya harus aku siapin bervariasi dari yang paling mudah buat anak kecil sampai yang paling susah kayak gitu. Jadi kadang juga spontan kegiatan atau tugas yang aku nggak persiapkan akhirnya ya kepikiran aja kreatif di kelas. Jadi kalau misalnya ada murid yang terlihat dia udah sangat pintar nih gitu kan, dia menguasai materi yang udah aku siapkan, ya udah akhirnya aku datengin dia terus kasih tugas yang lebih susah kayak gitu. Jadi dimodifikasi aja sih kak. Itu akhirnya kalau misalkan di kelas yang terbuka kayak gitu ya, karena kan kita nggak batasin siapapun yang mau belajar gitu. Iya, dan emang itu kan jadi seperti guru yang dimana nggak gampang nggak sih Kak? Ibaratnya kayak banyak anak-anak gitu, belum lagi mereka juga pada nggak bisa diem atau gimana gitu kan. Tapi keren banget sih. Main-main. Kayak karena kan apa ya, aku sendiri aja tuh berhadapan dengan kayak 2 3 anak-anak aja aku belum tentu bisa gitu. Tapi Kak Keti keren banget. Itu Kak Keti sendiri kah atau dengan teman-teman tuh kalau boleh tahu? Biasanya kalau bisa jangan sendiri. Biasanya pasti ada yang Hmm. mendampingi, minimal satu guru pendamping kayak gitu. Supaya kita harus kerja sama tim sih kak gitu. Oke. Nah, balik lagi nih ke Kak Keti ya.
Aku mau nanya Kak, kan pasti kan Kak Keti pun juga udah pernah coba sebelumnya beasiswa ya, yang tadi Kak Keti bilang ya. Dan berarti pernah gagal kan sebelumnya, dan itu prosesnya juga nggak mudah kan Kak, ups and downs-nya gitu. Nah, apa sih Kak hal yang paling berat gitu yang jarang orang lihat dari perjalanan Kak Keti itu apa gitu? Karena kan semua nggak instan ya pasti. Ada nggak hal berat yang emang selama ini Kak Keti lewatin? Ketika proses daftar beasiswa ya kak. Mm-mm. Iya, jadi pas aku daftar AAS itu di bulan yang sama itu papiku meninggal. Jadi akhirnya waktu itu untungnya sih SI-nya udah berjalan, surat rekomendasi itu udah jalan segala macam. Jadi em, ya masih bisa fokus dulu untuk ibadah kedukaan. Tapi ya akhirnya selesai itu buru-buru submit karena udah deket deadline. Waktu pas AAS sih itu. Ya ampun Kak Keti. Berarti itu kan gimana ya, sangat-sangat berat ya untuk dijalani. Nah itu gimana Kak proses bangkitnya? Kan ketika namanya kehilangan, maksudnya saat lagi daftar proses beasiswa, kehilangan orang tua, itu kan pasti berat banget Kak. Itu gimana Kak cara bangkitnya? Bisa jadi Kak Keti yang sekarang. Em, aku juga nggak tahu sih gimana caranya, tapi kalau mau nangis nangis aja. Rasanya tuh perasaan tuh jangan dipendam ya, karena nanti akhirnya jadi berat ke kita sendiri. Jadi ya udah, kalau mau nangis, kalau rasa kangen ya udah nangis nangis aja. Tapi ya abis itu ada tugas ya harus dikerjain, karena waktu itu juga aku kan cuma dapat cuti 1 minggu untuk emergency, habis itu harus kerja lagi. Jadi ya kayak normal lagi, tapi kayak ada sesuatu yang hilang ya ke arah ya. Iya, Begitu. kayak kita jalan tapi kayak agak pincang gitu ya Kak. Ya ampun itu emang nggak mudah sih Kak. Maksudnya jangan lihat kayak Kak Keti saat ini gitu ya, karena kan proses juga nggak instan ya Kak gitu, tapi gimana dulu ngelewatin ups and downs-nya. Wow keren banget Kak Keti, aku bener-bener aku bener-bener keren lah ngeliat Kak Keti.